Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di majelis ilmu yang mulia di pagi hari ini, pagi hari yang berbahagia ini, dalam lanjutan pembahasan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kajian kitab Miftahu Dari Sa'adah wa Mansyuru Walayati Ahlil Ilmi wal Iradah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-107, masih di poin-poin yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini tentang wujuh atau aujuh tafdilil ilmi alal mal, segi-segi keutamaan ilmu dibandingkan harta. Sekarang sudah sampai di al-wajhu tsamin wal ishrun, segi yang ke-28. Ya, Ibnu Qayyim merinci dengan perincian seperti ini untuk memotivasi kita agar memahami bagaimana tingginya kemuliaan ilmu agama. Nah, al-wajhu tsamin, al-tsamin wal ishrun, segi yang ke-28. Kata beliau rahimahullah ta'ala, anna man quddima wa ukrima limalihi idza zala maluhu zala taqdimuhu wa ikramuhu wa man quddima wa ukrima li'ilmihi fa innahu la yazdadu illa taqdiman wa ikrama. Orang yang dihormati, dikedepankan, dimuliakan karena hartanya, ketika hartanya hilang, maka hilang juga penghormatan dan pemuliaan pada dirinya. Ya, karena dia mulia dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya sendiri. Sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Makanya hilang sesuatu itu, hilang kemuliaannya. Beda dengan orang yang kuddima, dikedepankan, dihormati atau dimuliakan karena ilmunya. Ya, ini tidak menambah bagi dirinya kecuali semakin dihormati dan semakin dimuliakan. Makanya orang-orang yang dimuliakan karena harta ini biasanya kemana-mana dia akan bawa hartanya. Dengan penampilannya, dengan perhiasannya, dengan kekayaannya. Tapi coba kalau suatu saat dia tidak bawa perhiasannya, dia tidak bawa hartanya, maka dia tidak akan bernilai di mata manusia. Karena itulah yang menghiasi dirinya selama ini. Beda dengan orang yang berilmu, kemanapun dia pergi mereka akan dikenal, dimuliakan. Buktinya sekarang kita baca kitabnya orang yang berilmu, kita nukilkan ucapan mereka, kita akan selalu doakan kebaikan, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah meninggikan derajatnya di surga, dan doa-doa kebaikan yang lainnya. Ini tentu saja ya didapatkan oleh orang-orang yang berilmu, karena ilmu itu ada pada diri mereka. Kemanapun mereka pergi, maka mereka selalu membawanya, tidak pernah terpisah dari diri mereka. Nah, baik, itulah segi yang ke-28. Berikutnya, at-tasi'u wal ishrun, segi yang ke-29. Anna taqdima rajuli limalihi huwa ainu dhammihi, fa innahu nida'un alaihi binaqsihi, wa annahu laula maluhu lakana mustahiqqan litta'akhuri wal ihanah. Seseorang yang dikedepankan karena hartanya,
ini sebenarnya pada hakikatnya cobaan bagi dirinya. Karena ketika dia dipanggil karena hartanya, berarti ini panggilan yang menunjukkan kekurangan dirinya. Ya. Karena kalau bukan karena hartanya, maka mestinya dia berhak untuk dikebelakangkan dan dihinakan. Ini keadaan orang yang punya harta. Wa amma takdimuhu, adapun dikedepankannya seseorang, dimuliakannya seorang li'ilmihi, karena ilmunya, fa innahu ainu kamalihi, maka ini adalah menunjukkan kesempurnaan, hakikat kesempurnaan pada dirinya. Idh huwa takdimun lahu binafsihi wa bisifatihi alqaimati bihi. Karena ini berarti mengedepankan dirinya dengan apa yang ada pada dirinya dan sifat yang memang ada padanya, yaitu sifat ilmu. La bi amrin kharijin an dzatihi, bukan dengan perkara yang keluar dari dirinya. Kemarin sudah kita pernah nukilkan kisah yang dibawakan juga oleh Ibnu Qayyim dalam kitab yang sama di sini, kitab Miftahud Daris Sa'adah, kisah tentang seorang ulama yang berlayar menumpang sebuah kapal ya untuk membawa ke negeri seberang. Yang ketika itu bersama ulama ini ada beberapa orang kaya yang membawa harta dan perniagaan dagangan mereka untuk dibawa ke negeri seberang. Biasanya mereka akan disambut di pelabuhan negeri seberang untuk segera menyambut harta yang mereka bawa. Orang-orang yang ingin membeli atau orang yang sekedar melihat saja menyambutnya. Ternyata Allah menakdirkan kapal ini karam, tenggelam di tengah perjalanan sebelum sampai di negeri seberang. Tapi sudah dekat. Tenggelam, akhirnya semua isinya masuk ke dalam laut. Kemudian Allah menakdirkan mereka semua diselamatkan, ditolong. Ya, ditolong sama nelayan atau siapa, ditolong. Dibawa ke pelabuhan negeri seberang tersebut. Setelah sampai di sana, tidak ada seorang pun yang memuliakan para saudagar ini. Padahal biasa mereka disambut. Kenapa? Apa yang mau dimuliakan? Hartanya sudah tenggelam semua. Ya. Sementara ulama ini ketika dikenal oleh sebagian dari masyarakat di daerah tersebut, langsung disambut, langsung diajak untuk tinggal di tempat mereka, kemudian diberikan pakaian, diberikan hal-hal yang dibutuhkannya. Bahkan mereka meminta ulama ini untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Tetap dia dimuliakan, ya, karena ketika kapal tenggelam, harta tenggelam, barang-barang tenggelam, ilmunya tidak tenggelam. Ilmunya ada pada dirinya. Sehingga ulama ini, ya, ketika itu mengambil kesempatan untuk menasihati para saudagar ini, yang selama ini selalu merasa dimuliakan, ternyata ketika tenggelam hartanya tidak ada lagi yang menghormati mereka. Dia mengatakan, ya, menasihati para saudagar ini di satu kesempatan, dia mengatakan, idza takhadtum mata'an fattakhidhu mata'an la yanghariku walau ghuriqatis safinah. Lain waktu kalau kalian ingin mengambil harta, ya, ingin mengambil perhiasan, carilah perhiasan yang tidak akan tenggelam meskipun perahu atau kapal tenggelam. Tidak pernah akan habis karena dia ada dalam diri kita. Ittakhidul ilma tijaratan. Jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaan kalian. Ini tentu saja, ya, nasihat yang sangat berharga sekali, menunjukkan kepada kita ilmu adalah barang perniagaan yang memang selalu beruntung dan tidak pernah merugi, tidak pernah habis. Inilah perniagaan yang akan kita selalu bawa dalam perjalanan kita di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat nanti. Kita tahu memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an amal-amal ketaatan kepadanya sebagai apa? Sebagai tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarat tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau saya tunjukkan terhadap satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan jiwa kalian. Amal-amal kebaikan inilah perniagaan yang sesungguhnya, yang kebaikannya akan terus ada pada diri kita, tidak akan pernah habis selama-lamanya. Tentu amal-amal soleh yang diharapkan untuk mendapatkan kemuliaan, berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah pada hari kiamat. Nah,
Baik. Jadi itulah keadaannya orang yang didahulukan atau dimuliakan karena hartanya. Kalau bukan karena hartanya, dia pantasnya untuk diakhirkan dan dihinakan. Wa amma taqdimuhu wa ikramuhu bi ilmihi, adapun orang yang dikedepankan dan dimuliakan karena ilmunya, fa innahu ainu kamalihi. Ya, maka ini adalah inti kesempurnaan dirinya. Idh huwa taqdimul lahu bi nafsihi wa sifatihi wa bi sifatihi al-qaimati bihi. Bukan dimuliakan dengan ilmu, berarti dimuliakan dengan apa yang ada pada dirinya dan sifat yang memang ada padanya. La bi amrin kharijin min dzatihi, bukan dengan perkara ya yang di luar dari zatnya, yang di luar dari dirinya. Makanya untuk urusan ilmu, ya, karena ilmu juga di kalangan orang-orang awam termasuk ilmu umum, ya, mereka memahaminya sebagai ilmu yang merupakan kemuliaan, meskipun nanti tentu kalau kita luruskan maksudnya adalah ilmu agama seharusnya. Tapi di kalangan orang awam, karena ilmu itu dimuliakan, kita lihat saja ketika orang disebutkan diperkenalkan misalnya di depan umum, pasti yang disebut adalah gelarnya, gelar keilmuannya. Tidak pernah atau jarang sekali kita dengarkan orang itu disebut dengan hartanya. Ya, ini adalah Bapak Fulan yang memiliki 5 toko misalnya di sana. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Yang memiliki rumah bertingkat 5 atau yang memiliki hotel, jarang dikatakan demikian. Karena kalau disebutkan dengan harta itu bukanlah sesuatu yang merupakan penyebutan kemuliaan untuk orang tersebut. Nah, baik, al-wajhut thalathun, berikutnya, segi yang ke-30. Anna talibal kamali biginal mali kal jami'i bainad diddain. Orang yang mencari kesempurnaan dengan kekayaan harta, ini seperti orang yang ingin mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Artinya tidak mungkin, mustahil bisa dikumpulkan. Dia ingin sempurna, ingin mulia, tapi dengan harta tidak akan ketemu. Karena harta menunjukkan ketidaksempurnaan, ketidakmuliaan, sedangkan kemuliaan ya tidak akan didapatkan dengan harta. Berarti kemuliaan atau kesempurnaan tidak akan pernah bertemu dengan harta. Berarti orang yang ingin mencari kesempurnaan dengan kekayaan harta, ini seperti orang yang al-jami' bainad diddain. Orang yang ingin menyatukan dua hal yang bertentangan, yang bertolak belakang. Fahuwa talibun ma la sabila ilaihi, berarti dia mencari sesuatu yang tidak ada jalan untuk bisa mendapatkannya. Karena antara keinginan dan prakteknya tidak akan mungkin bisa menyatu. Baik, Ibnu Qayyim berkata, wa bayanu dzalik, penjelasannya seperti ini. Ya. Annal qudrata sifatu kamalin. Al-qudrah, kemampuan, ini adalah sifat yang sempurna di kalangan manusia. Orang yang punya kemampuan, ya, punya keahlian misalnya, dipuji di kalangan manusia. Al-qudrah, kemampuan ini adalah sifat kesempurnaan. Wa sifatul kamali mahbubatun bidzat. Sedangkan sifat kesempurnaan ini dicintai. Orang menyukainya. Secara fitrah manusia semua orang suka. Sifat yang menunjukkan kemuliaan. Wal istighna'u 'anil ghairi aidan sifatu kamalin mahbubatun bidzat. Kemudian yang namanya al-istighna, merasa tidak bergantung kepada orang lain, ya, tidak butuh kepada yang lain, ini juga sifat kesempurnaan yang dicintai pada zatnya. Makanya di kalangan manusia, orang itu kalau mandiri, dipuji. Tapi kalau orang sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit butuh sama orang lain, maka dia tercela. Ini fitrah manusia. Nah, berarti yang namanya al-istighna anil ghair, orang yang tidak bergantung kepada orang lain, ini sifat kesempurnaan yang juga dipuji pada zatnya. Fa'ilah
sakhawati wal judi wa fi'lil makrumati fahadha kamalun matlubun lil uqala. Maka kalau ada seseorang yang dia cenderung dengan tabiatnya dermawan, pemurah, selalu menolong orang lain, maka ini adalah kesempurnaan yang disukai oleh orang yang berakal. Kalau ada orang yang suka menolong, suka memberi kepada orang lain, ini pasti dipuji. Dipuji di kalangan manusia. Nah, mahbubun lin nufus, dicintai oleh jiwa-jiwa manusia. Wa idzal tafata ila anna dzalika yaqtadi khurujal mali min yadihi wa dzalika yujibu naqsahu wa ihtiyajahu ila ghairihi wa zawala qudratihi nafarat nafsuhu anis sakha'i wal karami wal judi wastina'il ma'rufi wa dhanna anna kamalahu fi imsakil mal fahadhihil baliyatu amrun thabitun li'amatil khalqi la yanfakuna anha. Tapi kemudian kalau orang ini sudah mulai menoleh, sudah mulai memperhatikan bahwa kalau orang ini berarti menjadikan hartanya akan keluar dari dirinya, hilang dari tangannya. Berarti ya, yang demikian ini menjadikan dirinya kurang dan dia setelah itu butuh kepada yang lain. Dan hilanglah kemampuannya. Karena dengan dia memikirkan ini akhirnya dia menjadi pelit, tidak lagi sering mengeluarkan hartanya untuk menolong orang. Maka dengan ini jiwanya akan cenderung berpaling dari namanya sifat dermawan, pemurah, suka melakukan kebaikan orang lain. Dan dia menyangka kesempurnaan dirinya adalah dengan menahan hartanya. Hadhil baliyah, musibah ini adalah perkara yang menimpa kebanyakan manusia. Mereka tidak bisa lepas darinya. Nah, baik. Fali ajli maili tab'i ila husulil madhi wa thana'i wa ta'zimi bihubbil judi was sakha'i wal makarim wa li ajli fautil qudratil hasilati bisababi ikhrajihi wal hajatil munafiyati likamalil ghina yuhibbu ibqa'a malihi wa yakrahu as-sakha'a wal karama wal jud fayabqa qalbuhu waqifan baina hadaini da'iyaini. Baik, kata beliau, maka dikarenakan kecenderungan jiwa manusia ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, ingin diagungkan dengan dia mencintai sifat dermawan, sifat pemurah, sifat-sifat mulia, ya, ini di kalangan manusia pasti dipuji orang yang punya sifat seperti ini. Dan juga dikarenakan hilangnya kemampuan dirinya, ya, dengan sebab dia mengeluarkan hartanya, dan karena butuhnya dia, yang dengan sebab itu hilang kesempurnaan, ketidakbutuhan dirinya, ya, akhirnya dia mencintai hartanya tetap pada dirinya. Dengan sebab itu dia kemudian tidak menyukai lagi sifat dermawan, sifat pemurah. Maka jadilah hati manusia ini selalu berhenti, ya, selalu ditarik-tarik di antara dua panggilan tersebut yang saling menariknya. Ya, ini panggilan untuk bersikap dermawan, mengeluarkan hartanya, dan panggilan yang kedua, panggilan untuk kikir. Nah, fayabqal qalbu fi maqamil mu'aradati bainahuma, sehingga hatinya ada pada kedudukan yang saling bertentangan di antara keduanya. Faminan nasi man yatarajjahu indahu janibul badli wal judi wal karami fayu'thiruhu ala janibil akhar. Di antara manusia ada yang kemudian lebih kuat tarikan untuk tetap bersikap dermawan, bersikap pemurah, suka menolong orang.
maka dia mengutamakan sisi ini dibandingkan sisi yang kedua tadi. Wa minhum man yatarajjaha 'indahu janibul imsaki wa baqa'il qudrati wal ghina ruhu. Ya, di antara mereka orang lain ada yang lebih kuat ya, daya tarik atau sisi dia pelit menahan hartanya ya, maka dia dahulukan atau utamakan sisi ini. Fahadhani nadharani lil uqala. Ya, maka inilah dua pandangan yang ada pada orang-orang yang berakal. Kita perhatikan yang jelas di sini ya, karena adanya pandangan pada diri sebagian orang bahwa dengan dia menahan hartanya, dia bersikap pelit tidak mengeluarkan hartanya, ini adalah dianggap sebagai kesempurnaan atau kemampuan bagi dirinya, padahal justru hakikatnya ini adalah menunjukkan dia butuh kepada selainnya, bergantung kepada hartanya, takut kehilangan harta tersebut. Justru ini menunjukkan kekurangan dan celaan pada dirinya. Nah, kata beliau, wa minhum man yablughu bihil jahlu wal hamaqatu ila haitsu yuridul jam'a bainal wajhain. Maka ada di antara manusia yang karena saking parahnya kebodohan dan kedunguannya sampai pada tingkatan dia ingin mengumpulkan antara dua hal yang bertentangan ini. Maksudnya dia ingin tetap dipuji, dikira sebagai orang yang dermawan, suka membantu, tapi di sisi lain dia tidak ingin kehilangan hartanya. Maka apa yang dia lakukan? Kata Ibnu Qayyim di sini, ya, faya'idun nas bil judi was sakha'i wal karam. Maka dia melemparkan janji-janji palsu kepada manusia. Dia janji dia akan menyumbang, dia akan bersikap pemurah, dia akan selalu menolong orang dengan hartanya supaya dipuji. Ya, tam'an minhu fi fauzihi bil madhi wath thana'i ala dhalik. Dengan tujuan, dengan ambisi agar dia mendapatkan pujian dan sanjungan dengan janji-janji ini. Karena semua orang mencintai ya, pelaku kedermawanan, orang yang pemurah, yang suka menolong orang lain. Maka dia menjanjikan hal tersebut supaya dipuji. Tapi indah huduril waqt la yafi bima qal. Tapi ketika sudah tiba waktunya, ternyata dia tidak memenuhi janjinya tersebut. Apa yang terjadi? Fa yastahiqu dzam wa yabdhulu bilisanihi wa yumsiku biqalbihi wa yadihi. Maka orang ini pasti akan mendapatkan celaan. Akan mendapatkan penghinaan dari manusia. Karena dia hanya berjanji dengan lisannya, tetapi pada hati dan tangannya dia menahan hartanya tersebut. Fayaqa'u fi anwa'il qaba'ihi wal fadha'ih. Maka jatuhlah dia dalam berbagai macam celaan, dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Jadi intinya di sini ternyata manusia dan orang-orang yang berakal itu sepakat mengatakan bahwa orang yang mengeluarkan hartanya dipuji. Sementara orang yang menahan hartanya, pelit dengan hartanya, dicela. Berarti apa? Tidak mungkin seseorang itu mencari kesempurnaan dengan harta. Karena justru harta dipuji ketika kita keluarkan. Ketika kita berikan kepada orang lain. Nah, makanya tadi kata beliau di awal, orang yang ingin kesempurnaan dan kemuliaan dengan harta, berarti dia ingin mengumpulkan dua hal yang bertolak belakang, tidak akan bisa ketemu selama-lamanya. Nah, wa idza ta'ammalta ahwala ahli dunya minal agniya'i ra'aitahum tahta asri hadhil baliyati wa hum ghaliban yabkuna wa yashkun. Dan jika kamu memperhatikan keadaan orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan dari kalangan orang-orang kaya, ya, yang tentu tidak punya iman, ya, kamu akan dapati mereka itu selalu dibawa ya, dibawa tawanan musibah ini. Selalu di dalam tawanan musibah ini, sehingga kebanyakan atau seringnya mereka itu menangis dan mengadukan penderitaan mereka tersebut. Ini keadaan yang merupakan kenyataan yang terjadi. Ya, makanya bagi orang-orang yang dimuliakan dengan iman, dimuliakan dengan ilmu, hal-hal seperti ini harus dia tidak memperdaya mereka. Ya, pada kenyataannya orang-orang yang
berlebihan mencintai dunia, mereka merasakan penderitaan dan kesulitan dalam selalu menangis dan mengeluhkan hal tersebut, cuman orang-orang lain tidak mengetahuinya. Nah, taib wa ammal ghaniyal ilmi wa amma ghaniyul ilmi fala ya'ridu lahu syai'un min dzalik. Adapun orang yang kaya dengan ilmu, maka hal-hal seperti ini tidak akan menimpa dirinya. Kenapa? Kata beliau, bal kullama badzalahu izdada bi badlihi farahan wa sururan wa ibtihajan. Ya. Bahkan setiap kali dia mencurahkan ilmunya, dengan dia mencurahkan ilmu ini semakin menambah kegembiraannya, kesenangannya, dan kenikmatan yang dirasakannya. Wal alimu wa in fatathu ladzatu ahlil ghina wa tamattu'uhum bi amwalihim fahum aidan qad fatathum ladzatu ahlil ilmi wa tamattu'uhum bi. Orang yang berilmu, meskipun mungkin ada yang mengatakan, ya, orang yang berilmu ini tidak merasakan kelezatannya orang-orang kaya, nikmat yang mereka rasakan dengan hartanya, tapi mereka juga orang-orang kaya ini luput dari mereka kelezatan yang dirasakan oleh orang-orang yang berilmu, kenikmatan yang mereka rasakan dengan ilmu, kegembiraan yang mereka rasakan sewaktu menuntut ilmu. Masih ingat ucapan sebagian ulama salaf, ya, yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, ya, law alimal muluk wa abnaul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyufihim. Seandainya para raja dan para putra-putra raja mengetahui kenikmatan yang kami rasakan dengan ilmu, maka pasti mereka akan memerangi kami untuk merebut kenikmatan tersebut, ya, kenikmatan ilmu tersebut dengan pedang-pedang yang mereka miliki. Karena mereka tidak tahu, tidak sadar. Akhirnya mereka tidak berkeinginan untuk merebut kenikmatan yang dirasakan oleh para ulama tersebut. Nah, fama asahibil ilmi min asbabil ladzati ma huwa a'zamu wa aqwa wa adwamu min ladzatil ghina min ladzatil ghani. Maka orang yang berilmu bersama dirinya ada sebab-sebab kelezatan, kenikmatan ilmunya yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih kekal dibandingkan kelezatan yang dirasakan oleh orang yang kaya dengan harta. Wa ta'abuhu fi tahsilihi wa jam'ihi wa dhabtihi aqallu min ta'abi jami'il mal. Sementara kesusahan, kepayahan untuk mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, lebih sedikit dibandingkan dengan kepayahan orang yang mengumpulkan harta. Ya, sekarang kalau kita lihat dari segi orang yang menuntut ilmu, belajar agama, dia butuh biaya, dia butuh mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga. Betul memang. Tapi orang yang mengumpulkan harta juga mencurahkan hal yang sama, bahkan lebih keras lagi perjuangan mereka, lebih capek lagi, lebih banyak lagi yang mereka curahkan. Nah, ya, bersamaan dengan itu, kata beliau, fajam'uhu wa alamuhu duna alamihi. Ya, kepayahan ketika mengumpulkan ilmu dan penderitaan yang dirasakan lebih ringan, jauh di bawah kepayahan dan penderitaan yang dirasakan oleh orang yang mengumpulkan harta. Ini perbandingan di antara keduanya. Dan memang hidup di dunia memang ada ujiannya. Ya, kita ingin melaksanakan ketaatan, ya kita juga perlu berjuang, kita perlu menundukkan hawa nafsu, kita juga perlu berpayah-payah di awalnya. Sama juga dengan orang yang mengumpulkan dunia. Payahnya lebih parah lagi dan lebih perjuangan mereka lebih berat lagi. Tapi hasilnya mereka tidak dapatkan kelezatan seperti yang dirasakan oleh orang yang mengumpulkan ilmu, orang yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dibawakan di sini. Kama qala ta'ala lil mu'minina tasliyatan lahum bima yanaluhum minal alami wat ta'abi fi ta'atihi wa mardatihi. Dalilnya adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman untuk menghibur mereka, menghilangkan kesusahan mereka ketika mereka, ya, mendapati
penderitaan atau kepayahan dalam mencari, dalam mengamalkan ketaatan dan mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nisa ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima." Dan janganlah kalian merasa lemah. Kejar musuh-musuhmu di jalan Allah. Ketika berperang di jalan Allah, mengejar musuh-musuhmu, jangan merasa lemah. Tetap semangat. Karena kalau kalian merasakan, mereka juga merasakan sakit. Sebagaimana kalian merasakan sakit. Tapi kalian punya kelebihan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan balasan di sisi Allah yang mereka tidak. Wa kana Allahu aliman hakima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha sempurna hukum dan hikmahnya. Jadi sekarang ya, tidak ada pilihan yang ketiga. Cuma dua pilihan. Ketika kita mencari sesuatu di dunia, ya, orang yang memayahkan dirinya, mengeluarkan tenaganya atau akan menderita sakit ketika mengumpulkan hal-hal yang bersifat duniawi, dia juga butuh kepayahan. Dia juga akan menderita. Yang kedua, orang yang payah di awalnya saja. Ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mengamalkan ketaatan, mengamalkan ibadah kepada Allah. Ujung-ujungnya akan berganti penderitaan tersebut dengan kebaikan dan kebahagiaan, kenikmatan. Sekarang kita pilih yang mana? Ini sudah merupakan konsekuensi kehidupan, karena di dunia tidak ada yang murni kenikmatannya. Yang murni kenikmatannya cuma di akhirat, di surga nanti. Makanya Allah ingatkan di ayat ini, kalian wahai kaum mukminin memang merasakan penderitaan, merasakan sakit ketika berperang di jalan Allah. Tapi orang kafir, apakah mereka tidak merasakan? Mereka juga merasakan. Orang-orang yang durhaka juga merasakan. Kalian punya kelebihan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan kemuliaan di sisi Allah yang mereka tidak mengharapkan hal tersebut. Ini sudah cukup menjadi pembeda antara apa yang mereka rasakan dengan apa yang kalian rasakan. Maka inilah gambaran tentang kemuliaan menuntut ilmu, ya, yang tentu tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan dalam mencari urusan-urusan dunia yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Insya Allah cukup sampai di sini. Ya, sampai segi yang ke-30 yang kita bahas di kesempatan kali ini dari segi-segi keutamaan ilmu dibandingkan harta. Baik. Ya, kita teruskan insya Allah dengan saya jawab di waktu yang masih ada. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam a'azanillahu wa iyyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya Ibu Istiqomah dari Bekasi, Pak. Oh ya, silakan Ibu. Apa pertanyaannya Ibu? Iya, saya mau nanya kalau kita. Ya, silakan Bu, lanjutkan Bu. Ya, begini Pak, kalau misalnya saya sering ikut kajian, dapat ilmu kan Pak, terus katanya kalau udah dapat ilmu nggak diamalkan itu bahaya atau dosa. Itu gimana Pak pencerahannya? Mohon pencerahannya. Baik Ibu Istiqomah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang ada di Bekasi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Ya, apa yang ditanyakan tadi, Ibu ini sering mengikuti kajian, dapat ilmu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh. Ada yang mengatakan katanya kalau ilmu itu didapatkan harus diamalkan, kalau tidak berbahaya. Iya, jawabannya betul. Ilmu, waktu kita menuntutnya, itu kita melakukan ibadah yang besar, dapat pahala dengan menuntut ilmu itu sendiri. Jadi Ibu ya harus dipahami, menuntut ilmu ini termasuk amalan yang besar dalam Islam.
kita menuntut ilmu sendiri dengan benar, itu sudah mendapatkan pahala. Setelah itu kita amalkannya. Ya, di dalam ilmu itu ada bimbingan Allah. Karena ilmu agama ini bukan seperti ilmu dunia. Ilmu agama ini ada bimbingan di situ. Kalau kita mempelajarinya dengan benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dengan sebab ilmu ini untuk membimbing kita agar kita semakin tunduk kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Akhirnya dengan sebab ini kita semangat mengamalkannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, wa fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyatillah. Ayat ini menunjukkan dalil tentang keutamaan ilmu karena ilmu memotivasi manusia untuk takut kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita menuntut ilmunya benar, Ibu, jadi kita akan dibimbing. Allah jadikan ilmu ini sebagai pembimbing kita untuk tunduk. Akhirnya kita semakin semangat untuk mengamalkannya. Dan menuntut ilmu sendiri jelas akan memperbaiki iman. Ya. Cuman tadi kalau dikatakan setiap kita belajar ilmu harus segera kita amalkan. Ya belum tentu, karena waktu kita belajar ilmu misalnya berhubungan dengan perbaikan, ya kita perbaiki, benarkan kesalahan-kesalahan pemahaman kita saat itu. Ini sudah merupakan pengamalannya. Ini sudah merupakan pengamalannya. Misalnya ada ilmu yang kita pelajari yang belum waktunya kita amalkan. Contoh kita belajar tentang haji atau umroh, ternyata tidak mampu kita. Ya berarti belum waktunya kita amalkan. Jadi ada hal-hal yang kita pelajari, kita mengamalkannya, ya Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ada juga hal-hal yang mungkin waktu untuk mengamalkannya di waktu-waktu yang akan datang. Ya, di waktu-waktu yang akan datang, misalnya setelah kita belajar, kita diajarkan tentang contoh seorang istri misalnya, bagaimana dia taat kepada suaminya, berusaha untuk tidak durhaka kepada suaminya, kepada kebaikannya. Karena disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih ini adalah perkara-perkara yang menjadikan kebanyakan wanita penghuni menjadi penghuni neraka, maka dia akan merubah dirinya. Maka setelah itu dia praktekkan sedikit demi sedikit hal tersebut, maka ini menjadi sebab kebaikan bagi dirinya setelah dia mempelajari ilmu agama. Jadi maksudnya Ibu, ya, bukan berarti ini menakut-nakuti orang belajar karena setelah belajar kamu berbahaya kalau tidak mengamalkan. Lebih baik tidak belajar. Ya, ini jelas salah. Orang yang sudah belajar agama artinya dia belajar untuk mengenal jalan yang lurus yang akan menyampaikan dia kepada surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak belajar ibaratnya dia tidak belajar jalan sama sekali, tidak mengetahui jalan sama sekali. Bagaimana dia akan selamat? Jalan saja tidak tahu. Ya, kalau ibaratnya orang yang sudah mengetahui jalan saja masih bisa nyasar, bisa tersesat, apalagi orang yang tidak tahu jalan sama sekali. Jadi maksudnya kalimat tadi jangan sebagai penghalang untuk kita belajar ilmu agama dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang mengatakan, daripada saya belajar tidak bisa mengamalkan, mending saya tidak belajar. Kita katakan kalau Anda tidak belajar berarti Anda tidak berusaha mengetahui jalan yang lurus. Ya, bagaimana Anda akan bisa menempuhnya? Tahu saja tidak. Adapun orang yang belajar berarti dia sudah berusaha mengenal dan mengetahui jalur untuk menempuh jalan yang lurus. Insya Allah dengan izin Allah dia akan lebih mudah selamat dibandingkan orang yang tidak belajar sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafik barakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang sampaikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Mohon maaf, melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Saya Ibu Aini di Lombok. Silakan Ibu Aini. Ya, ini ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, waktu kita berwudu, kita kan mengusap kepala dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas. Gimana kalau kita perempuan kan kita punya rambut yang panjang, apakah ada keringanan untuk mengusap dari atas ke bawah saja? Yang kedua, apakah hukumnya kita menuntut ilmu seperti ilmu tarekat, hakikat, dan makrifat? Karena kebanyakan di tempat saya, mereka berlomba-lomba untuk menuntut ilmu tersebut. Dan bagi orang yang belum menuntut ilmu tersebut, artinya dikucilkanlah dari tempat itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik saya dari Ibu Aini di Lombok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Mengenai masalah tata cara wudhu tadi seperti yang Ibu sebutkan, ya memang kita diperintahkan atau dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah SAW kita ketika berwudhu dengan kita membasahi tangan, kemudian kita mengusapkan di leher kita, kemudian kita kembalikan. Itu sudah cukup. Ya ini bagi perempuan misalnya rambutnya panjang tidak mesti sampai harus di bawah rambutnya, cukup sampai di tengkuknya dia kembalikan lagi. Itu yang mencukupi. Dan itu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam tata cara berwudu. Nah, yang kedua mengenai ilmu yang disebut, pertama ilmu yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga tidak oleh para sahabat, bahkan juga tidak oleh imam madzhab yang 4. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad tidak pernah mengajarkannya. Ini adalah termasuk ilmu yang baru, apalagi kalau lihat dari segi pengertiannya. Mereka yang membagi tingkatan-tingkatan dengan ya syariat, hakikat dan ma'rifat itu cenderung mengatakan orang yang masih syariat itu yang mengamalkan agama secara lahir. Karena kalau sudah hakikat dia tidak perlu lagi mengamalkannya. Kalau sudah ma'rifat bahkan tidak perlu sholat lagi. Sudah sampai pada tingkatan tersebut. Ini jelas dusta dan bohong atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW sampai beliau sakit keras menjelang meninggal dunia berkali-kali beliau bangun dan mengatakan, sadar dan mengatakan, hal uqimatis sholah, apakah sholat sudah dilaksanakan? Apakah Rasulullah SAW belum mencapai tingkat hakikat dan ma'rifat sehingga beliau masih perhatian terhadap sholat? Para nabi dan para rasul semua mereka orang-orang yang perhatian terhadap masalah syariat, orang-orang yang berusaha mengamalkan agama. Itulah sebabnya mereka ini tidak perhatian untuk belajar tentang bagaimana cara sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengatakan kulit-kulitnya agama. Jadi kan agama seperti ini. Dan ini sama sekali tidak dikenal di dalam Islam yang seperti ini. Orang itu justru semakin tinggi tingkatannya, tinggi kemuliaannya, semakin semangat dia laksanakan sholat, semakin semangat dia berzikir, semakin semangat dia mengerjakan ibadah. Orang-orang yang beriman disebutkan di dalam Al-Quran, ya, mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan meremehkan kebaikan, malah mengatakan saya sudah mencapai tingkatan sehingga tidak perlu lagi melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ini kesesatan dalam Islam. Bukan cuma kesalahan, tapi sesat pemahaman seperti ini. Yang benar di dalam Islam, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tingkatan dalam Islam adalah Islam, iman, dan ihsan. Ya, tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Ya, Islam, yakni mengamalkan Islam secara zahir, kemudian ketika meningkat, iman itu sudah merasuk ke dalam hatinya, kemudian setelah meningkat lagi, kita ketahui Rasulullah tingkatan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Subhanahu wa ta'ala seolah-olah kamu melihatnya, kalau kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Ini tingkatan yang benar dalam Islam, bukan tingkatan seperti yang disebutkan ada sandarannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwal Islam azanillahu ayyakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ini Umi Rizky dari Sulawesi Selatan. Ya, silakan Umi Rizky. Ini mau nanya, bagaimana hukumnya kalau umpamanya kita punya masjid, terus diresmikan, terus makan-makan di dalamnya, itu bagaimana hukumnya itu? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Wa jazakallah khairan wa fiik barakallah. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Ummu Rezki yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kebaikan untuk beliau dan keluarga dan kepada kita semua. Ketika ada masjid yang digunakan untuk diresmikan, kemudian dilaksanakan acara makan-makan padanya, ya, memang saya pernah membaca keterangan dari beberapa para ulama tentang masalah hukum
mengadakan acara seperti ini di masjid, memang itu tidak pantas. Kalau diadakan masjid itu sebagaimana tempat pesta, ya gedung-gedung atau tempat-tempat untuk di situ diadakan makan-makan besar, ya. Dan tentu ini menjadikan masjid tidak dihormati sesuai dengan keagungannya sebagai rumah ibadah. Ya. Kalau mungkin sekedar makanan kecil ketika orang berbuka puasa, kemudian nanti diarahkan ketika mungkin makan besar, diarahkan di teras masjid atau tempat tertentu yang dekat masjid sehingga mudah dibersihkan, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau seperti acara tadi, ini tidak pantas dilaksanakan di masjid. Ya. Kalau seandainya ada yang diperlukan untuk misalnya ketika orang berceramah di masjid ada sekedar dia minum makanan kecil, asal dijaga kebersihannya tidak mengapa. Ala kulli hal, kalau untuk makanan besar yang bisa berpotensi mengotori masjid dan menjadikan masjid nanti dikotori dengan hal-hal yang tidak menggambarkan tentang kemuliaan masjid, maka ini tidak pantas untuk dilakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk berzikir, tempat untuk membaca Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan di umur kita, tadi pertanyaan yang terakhir ya, yang mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa memberi manfaat untuk kebaikan dunia dan mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami akhiri, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wal amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.